kita hadir untuk melanjutkan kajian kita pertama berkaitan dengan mereka dari fikih kontemporer yang beberapa kali telah kita bahas. Pada kesempatan ini terdiri atas segala aspek yang berkaitan dengan hal-hal yang kekinian dan kekinian dapat kita berdialog diskusi pada kesempatan ini. Namun sebelumnya mengantar kami minta kepada rektor di Rektor Akbar sebagai ahli untuk memberikan tausiah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. As-shaibuna wa shaimat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melantunkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat lahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang berkualitas dan dapat mewarnai ibadah Ramadan kita dengan spirit keilmuan untuk lebih menyempurnakan kesuksesan kita di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seyogianya pada hari ini yang akan tampil itu adalah Bapak Zulkifli AS. Tapi tadi sekitar pukul 12 dia telepon karena ada pertemuan dengan BPK di Dumai dengan tamu dari Pekanbaru dari BPK. Oleh karena itu tolong digantikan dulu katanya. Nanti kalau memang memungkinkan dia akan datang, dan kalau dia nanti hadir mungkin akan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Jadi menjelang kosong nunggu beliau, kita isi dulu dengan meneruskan kajian kita tentang paradigma fikih kontemporer sebagaimana yang telah dinyatakan oleh host kita tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya istilah fikih itu secara sederhana kita katakan adalah koleksi hukum Islam, ya. Jadi semua hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan hasil ijtihad para ulama itu disebut dengan hukum fikih, ya. Jadi kalau ada hukum yang dikandung oleh Al-Quran, kita sebut dengan hukum syariah. Kalau ada hukum yang ditunjuk oleh hadis Rasulullah, itu kita sebut dengan hukum syariah. Tapi kalau hukum-hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad, itu disebut dengan hukum fikih. Oleh karena itu, ma huwal fiqih al-fiqhi 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 ibaratun fahmun ghardil mutakallim an kalamih. Jadi fikih itu adalah memahami konteks bahasa dari satu pembicaraan kepada yang lain. Wa fi istilahi al-fiqhu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyatul amaliyah al-muqtasib min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu syariat yang amali, ya, yang amaliyah, yang dilakukan al-muqtasib itu dipikirkan secara mendalam, artinya dipikirkan, diberikan batasan, dianalisis, dan itu disebut dengan diijtihadi, ya, hasil ijtihad. Itulah kegiatan ijtihad. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang secara satu persatu menunjuk kepada hukum-hukum yang bersifat amali tadi. Jadi oleh karena itu cakupan dari fikih kontemporer ini sebenarnya adalah seluruh aktivitas mukallaf yang harus diberi hukum, Oleh karena itu kita katakan sholihul likulli zamanin wa makan, bahwa Islam itu sesuai untuk setiap waktu dan setiap tempat, ya. Tidak ada satupun persoalan-persoalan hukum
yang didiamkan atau tidak diberikan hukumnya oleh syariat Islam. Jadi oleh karena itu ketika ada yang bertanya, apa hukum masak Pak? Ada hukum masak dalam Quran? Tak ada. Ada hukum masak atau hukum bersolik dalam Quran? Tak ada juga. Apakah masak itu dilepaskan oleh hukum? Tidak. Ya, apakah misalnya bersolik itu dilepaskan secara hukum? Juga tidak. Lalu bagaimana keberadaan hukum itu? Itulah disebut dengan hasil ijtihad, ya. Oleh karena itu ruang lingkup ijtihad itu akan memberikan sebuah kontribusi untuk menjawab semua persoalan-persoalan hukum. Oleh karenanya saya katakan kemarin itu, semua perilaku mukallaf itu tidak bisa terlepas dari hukum dan tidak bisa terlepas dari 5 kerangka hukum dalam fikih Islam. Jadi ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Jadi dari 5 kerangka dasar ini tak ada yang bisa lepas dari hukum. Jadi kalau ditanya apa hukum makan nasi Pak, hukum makan nasi itu tergantung kepada orang yang makan. Kalau dia makan dengan ketamakan sehingga berlebih-lebihan, maka hukum makannya haram. Kalau tidak, hukumnya sunat, kerana itu disuruh oleh agama. Kalau hanya dia sahaja, kata orang Malaysia, nak makan, hukum mubah. Sama dengan apa hukum wanita bersolek? Tergantung. Kalau dia untuk mempertontonkan kecantikannya kepada orang lain, maka jatuh pada hukum haram. Kalau dia untuk menghibur suaminya, sunnah. Kalau dia merasakan bahwa innallaha jamalun yuhibbul jamal, bahwa Allah itu indah dan suka kepada keindahan, sunnah. Jadi tidak ada aktivitas manusia yang tidak diberikan, artinya tidak ada satu kegiatan kemanusiaan yang tidak diletakkan pada landasan hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu tidak ada persoalan yang tidak bisa diberikan hukum. Hanya saja ketika persoalan itu baru atau seiring dengan perkembangan sains teknologi, maka itulah yang harus dilakukan ijtihad. Semalam kita sudah membahas bagaimana seandainya seseorang mengambil organ tubuh seseorang yang sudah meninggal, misalnya jantungnya itu diambil lalu dipindahkan kepada seseorang yang memerlukan jantung tersebut, misalnya ya. Kemudian mengambil bola mata seseorang yang sudah meninggal lalu dipindahkan ke mata orang yang memang buta dan memerlukan bola mata itu, ya kan gitu. Apakah boleh? Dan ada hukumnya. Kalau hukumnya pasti ada, tapi boleh enggak atau tidak, ini yang kita bahas semalam. Semalam kita dapat jawaban bahwa kalau sengaja kita ingin memindahkan dengan ketentuan bahwa itu akan berdimensi transaksi jual beli oleh pihak dokter, maka hukumnya adalah merusak dan hukumnya adalah haram. Kalau ada keizinan dari yang punya barang atau wasiat, ya, yang punya barang yang mengatakan kalau seandainya dia meninggal dunia lalu ada memerlukan bagian-bagian tubuhnya yang masih diperlukan, maka dia rela untuk mendonor bagian tubuh tersebut demi kepentingan atau kemaslahatan, maka itu hukumnya boleh. Kalau hanya sekedar untuk melakukan kajian-kajian kedokteran saja, maka hukumnya haram atau makruh tanzih. Itu dibenci dan sangat dilarang, ya, walaupun dia masih belum sampai pada batas berdosa. Nah, apa sebab? Sebab semalam kita sudah bahas juga, walaqad karramna bani Adam, bahwa manusia atau Bani Adam itu dimuliakan tidak berakhir dengan kematiannya. Jadi hukum itu mengitari kehidupan manusia selama dia jadi manusia dan sampai dia meninggal. Oleh karena itu dalam hukum positif, kalau kita menjumpai mayat yang terapung-apung di laut tanpa kita mengenal identitasnya, maka wajib hukumnya harus kita selenggarakan secara hukum kemanusiaan. Karena ketinggian derajat kemanusiaan itu tidak berakhir dengan kematiannya. Lalu sahabat pernah memecah-mecah tulang
di kuburan tua, lalu Nabi marah sekali. Semalam sudah kita bilang juga, kasril azmil maiti kakasril almil hayy, kamu pecah tulang orang yang sudah meninggal itu, kata Nabi, sama kamu dengan memecah dia masih hidup. Artinya Nabi tidak meletakkan itu pada rasa sakit secara fisik, tapi Nabi meletakkan penghormatan manusia terhadap manusia lainnya. Nah, oleh karena itu tidak ada persoalan yang tidak dijawab oleh hukum, tidak ada persoalan yang tidak bisa diletakkan oleh hukum. Hanya saja ilmu untuk meletakkannya itulah yang kita sebut dengan ijtihad fikih kontemporer. Jadi ijtihad fikih kontemporer. Semakin berkembang zaman ini, akan semakin menggiring persoalan-persoalan muncul. Dalam aspek ekonomi saja kita sudah bahas juga berbagai perkembangan terjadi ya dalam transaksi jual beli. Sekarang sudah semua pakai mesin, sehingga akad transaksi jual beli tidak pernah lagi terucap. Yang lainnya pun akan tertinggalkan. Misalnya ada penjual, ada pembeli, itu sudah tidak dipakai lagi. Sekarang cukup dengan meletakkan label harga, merek, lalu si pembeli akan melihat label tersebut, masuk dalam kantong atau keranjang, lalu pergi ke kasa. Nanti dari pihak kasa nanti menggunakan mesin hitung, cecot segala macam, lalu dapat kumulatifnya, bayar tanpa harus ada transaksi. Begitulah perkembangan teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah label harga, merek dari sebuah packaging atau mekanisme mesin penghitung bisakah mewakili si penjual, si pembeli, ijab dan khiyar majelis? Kan itu yang kita bahas kemarin ya. Jadi kita jangan ragu bahwa sesungguhnya persoalan-persoalan kekinian dalam hal transaksi, selama tidak ada dalil yang membatalkan, maka itu sah. Hukum yang terjadi itu al aslu fil muamalatis sah. Pada asalnya hukum muamalah itu sah, hatta yadullu dalilu ala tahrim wal butlan, sehingga datang dalil hukum yang membatalkan dan mengharamkan sebuah transaksi itu ya. Jadi dalam aspek kesehatan kita juga sudah membahas tentang bagaimana orang mengkonsumsi pil anti haid ketika dia mau melaksanakan ibadah puasa, ketika dia melaksanakan tawaf atau melaksanakan ibadah haji yang waktunya sangat pendek sekali. Sudah kita bahas bagaimana kita melakukan transfusi obat pengenyang ya melalui suntikan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Apakah dia membatalkan puasa? Sudah juga kita bahas. Kemudian bagaimana kita harus berkumur-kumur ya setelah kita menggosok gigi pada saat kita bangun tidur, terlambat bangun tidur pada saat puasa, apakah dia membatalkan puasa atau enggak? Sudah kita bahas juga. Kemudian bagaimana apakah laki-laki atau perempuan dalam kondisi yang junub atau janabah, sementara sirine telah berbunyi sehingga dia harus melaksanakan makan sahur dan meniatkan niat sahur, lalu dalam kondisi yang junub, apakah itu sah puasanya atau membatalkan puasanya? Sudah juga kita bahas. Dan tinggal lagi kita hanya merekap, dan insya Allah nantinya pasca bulan hari raya ini akan kita bukukan dalam satu buku nanti hasil kajian kita pada tahun 1437 Hijriah ini Pak, insya Allah, dengan dukungan dari semua pihak. Jadi itu juga sudah kita bahas. Kemudian berbagai persoalan-persoalan yang menyentuh baik dalam pelaksanaan ibadah maupun muamalah sudah dibahas, baik secara sangat teoritis oleh narasumber-narasumber maupun yang sangat praktis dan filosofis. Jadi saya terpaksa harus mengambil yang tidak begitu praktis, tapi ya tidak begitu filosofis, tapi praktis yang filosofis. Artinya yang mengitari kehidupan kita, dan itu harus diberikan jawaban hukumnya. Jadi yang lain mungkin secara teori dia pakai PowerPoint segala macam, karena ini konsumsi mahasiswa sebenarnya atau orang akademik. Tapi saya tahu bahwa jemaah kita ini yang diperlukan itu adalah yang top chair, yang biasa,
dihadapi yang menjadi persoalan-persoalan yang harus didudukkan masalahnya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya lah saya ini mengambil posisi sebagai ban serap, minta izin dengan Pak Apip, ban serap. Kalau tak datang narasumber ini kita isi, tak datang narasumber ini kita isi, tapi untuk menjawab persoalan-persoalan yang memang kontemporer, ya. Makanya saya tidak mengambil kajian-kajian ekonomi, kajian muamalah di bidang yang lain atau kajian-kajian lain, tapi fikih kontemporer, karena itu yang dekat mengitari kita. Karena kekinian adalah persoalan yang muncul pada saat ini, kedisinian adalah persoalan yang mengitari kehidupan kita yang harus diberikan jawaban secara hukum atau syariat agama Islam dalam bentuk hukum-hukum fikih atau hukum syariah. Demikian barangkali kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, maka waktu kami kembalikan kepada host untuk melanjutkan dengan dialog keagamaan kita ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apa saja? Asal jangan ilmu batin lah. yang terjadi di belakang ini berkaitan dengan teknologi pengetahuan manusia dalam dewasa ini. Ada Kita perlu tindakan manusia. Itu yang boleh. Tentang itu ada suatu ketentuan dalam surah Al-Baqarah. Allah katakan wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah, ya kan? Sesungguhnya apabila si penghutang itu terlalu berat untuk melunasi hutangnya, fa naziratun ila maisarah, untuk dipermudahkan atau dimaafkan hutangnya itu lebih baik, kata Al-Quran. Jadi kalau kita alih statuskan dia menjadi zakat, ya kan, menjadi kita zakatkan menjadi zakat mal, tentu harus ada hitungan anunya itu nisab dan haulnya, atau nisab dan haulnya kan. Oke. Karena istilah zakat istilah lain, istilah sedekah istilah lain, istilah infak istilah lain, istilah wakaf istilah lain. Jadi kalau bapak melepaskan utang kepada seseorang atas dasar wakaf atau infak itu boleh saja. Tapi kalau mengatakan udahlah utang aku tu aku anggap zakat, itu tak bisa. Itu kia kotot nama tu, kata orang anu. Kata orang Cina kia kotor, kia kotot nama, tak bisa. Tidak bisa. Kerana utang ada aturan sendiri dia. Kerana utang ada aturan sendiri, ya. Makanya kalau pendapatan yang masih untuk melunasi segala sesuatu tidak bisa dihitungkan sebagai harta zakat. Karena harta zakat itu harta bersih yang tidak ada lagi kebutuhan-kebutuhan atasnya diperlukan. Kalaupun kita nyimpan emas yang tidak dipakai, ya. Tapi orang kita kan banyak berhelah kadang-kadang. Ketika sampai pada batas haulnya dikeluarkannya emas itu, disuruhnya anak-anaknya pakai supaya tidak kena zakat. Tuh itu namanya itu berhelah dalam beragama, Ada orang yang logik seperti itu tuh, dia tidak mau mengeluarkan emasnya itu kan 96,5 gram yang tersimpan dan sampai batas haul dan nisabnya wajib dikeluarkan. Kalau perak, kita nyimpan perak murni 1 gram itu zakatnya itu sama dengan 500 perak, 500 piah, dia 1000, dia zakatnya 1000, dikeluarkan 2,5% dari 1000. 2,5% dari 1000, Pak. Jadi kalau ibu bapak nyimpan perak murni misalnya, ya kan, apabila sampai pada batas haul dan anunya, waktu pengeluarannya, maka dihitunglah 1000 dikeluarkan 2,5%, ya kan, dari 1 gram, maka dikalikan berapa gram yang kita simpan. Hasil dari kumulatif itulah yang harus dikeluarkan, kumulatif seluruhnya 2,5% untuk zakat perak. Untuk emas juga demikian. Tapi
itu perak dan emas yang tidak dipakai atau tidak ada kebutuhan kita terhadapnya, artinya disimpan murni dia. Misalnya kan ada emas antam, emas batang. Emas batang itu kan sampai sekian gram itu dah harus zakatkan, itu harus zakatkan, tidak bisa tidak. Ya, atau ada perak-perak yang kita simpan yang dalam hitungan yang murni. Kemudian tadi itu pertanyaan Pak Idrus, untuk melepaskan utang dengan zakat tak bisa. Apa sebab tak bisa? Kerana utang satu bab, zakat satu bab. Jadi sedekah satu bab, infak satu bab, ya kan, dan itu masing-masingnya punya aturan main yang tersendiri. Sehingga mau kita pindahkan saja, udahlah, kerana kau tak bisa bayar, anggap zakat aku, anggap zakat lah, tak bisa dia. Jadi al aslu la yasbutu bimujarradil ihtimam. Hukum itu tidak boleh ditetapkan, boleh jadi begini, boleh jadi begitu, tak boleh. Jadi al aslu la yasbutu bimujarradil ihtimam. Pada asalnya hukum itu tidak boleh ditetapkan dengan pertimbangan boleh jadi begini, boleh jadi begitu, tak boleh. Artinya tidak ada kepastian. Jadi kalau kita berhutang dan kita mau melepaskan hutang, nomenklaturnya itu sedekah, infak, wakaf. Kena wakaf wang boleh, Pak, ya kan? Tapi tidak dengan zakat. Kenapa? Kerana zakat punya aturan sendiri, punya undang-undang sendiri, dan punya kaedah pembagian sendiri. Demikian mungkin Pak Idrus, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita berzakat supaya dia mampu membayar hutang, kalau kita zakat supaya dia mampu membayar hutang, juga tidak boleh. Tidak boleh, saya pikir. Kerana yang boleh menjadikan harta zakat mal itu produktif itu satu lembaga, badan, bukan orang per orang, bukan pes to pes, tapi lembaga. Makanya di zaman Rasulullah itu kan ada Baitul Mal, ya kan? Di zaman para sahabat itu ada Baitul Mal, artinya negara menyediakan satu kelompok pegawai-pegawai yang mengurusi soal zakat mal ini. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu first to first boleh, malah itu lebih afdol. Malah tadi malam ada satu kitab yang saya baca, membayar zakat fitrah dengan mengikut mazhab Hanafi, karena yang boleh menguangkan zakat fitrah itu cuma mazhab Hanafi, ya. Tidak ada mazhab jumhur ulama mengatakan tidak boleh, kerana dia adalah sok. Jadi satu sok tamar dan son'a. Jadi makanan pokok pada prinsipnya, makanan pokok. Mazhab Syafi'i katakan tidak boleh, cuma boleh itu dilakukan qiyas. Qiyas itu dari tamar, ya, dari son'a atau dari kurma, gandum, ya, itu boleh dikiaskan. Jadi dikiaskan dengan beras. Beras itu makanan pokok, gandum makanan pokok. Jadi dari satu hukum yang sudah ada ketentuan hukumnya kepada persoalan yang belum ada ketentuan hukum. Beras itu, padi itu tak ada. Zaman Rasulullah kan tak kenal orang dengan beras, tapi dia merupakan makanan pokok kita. Maka ketika ada kesamaan ilatnya, ditetapkanlah hukum yang berlaku pada tamar dan hukum yang berlaku pada beras. Maka itu boleh. Maka tetap jugalah mengeluarkan zakat fitrah itu harus pakai beras, kata Imam Syafi'i. Yang membolehkan dia dijadikan value, nilai duit, hanyalah Imam Hanifah, Abu Hanifah. Dia mengambil dalil dari ayat Quran. Nah, oleh kerana itu, untuk lebih efisien dalam melaksanakan zakat, orang sekarang ini kan pakai harga saja. Mulai harga beras paling tinggi sampai paling rendah, kemudian dihargakan, ibu atau bapak mau bayar harga beras berapa, ya, kan gitu. Lalu dibayarlah zakat itu. Aku serahkan zakat diriku dan orang-orang di bawah tanggunganku, sianu bin sianu, ya kan, karena Allah Ta'ala, dan dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Kata ini qabalna, atau kami terima zakat dari bapak ibu sianu ini, kan gitu. Dan insya Allah akan kami distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Barakallah wa baraka alail khair, kan gitu anunya, ya kan, sanksinya. Tapi kita bayar duit.
Kan kita bayar duit tu, hitung berapa harga beras. Nah, menurut jumhur ulama tak boleh. Tapi yang membolehkan itu hanyalah Imam Abu Hanifah. Tapi ada seorang ulama Indonesia katakan, sebenarnya Imam Abu Hanifah itu penggunaan dalilnya pun tidak mutabaqah. Arti kalau dalam bahasa ilmunya itu tak matching, Pak. Tak matching antara qiyasnya itu atau antara tatbik al-ahkamnya itu dengan ketentuan hukum. Jadi dia tidak mengatakan kalau pendapat kami lebih berpendapat lebih baik mengeluarkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Jadi lebih seperti itulah ya. Nah, jadi mungkin agaknya mungkin dulu di kampung saya memang orang jarang bayar duit, tapi orang ngantar beras. Cuma kadang-kadang dari segi efektivitas dan efisiensinya itu memang agak kurang efektif. Apalagi kalau di kampung itu yang nerima zakat itu pada diri seorang itu banyak betul bergantung asnafnya. Dia ustaz, fisabilillah dia juga, gharimin dia juga, amil dia juga, ya kan? Jadi banyak betul. Jadi akhirnya seluruh murid-murid yang belajar ngaji dengan dia tu ngantar ke rumah dia semua, ngantar beras. Dia kan ngantar beras. Akhirnya setahun tak habis dia makan beras zakat tadi ni, Pak. Dan ini terjadi, Pak. Dulu di Bengkalis itu atuk saya itu ulama. Dia banyak murid, ngajar tauhid, ngajar ini. Ya kayaknya seperti itu. Kalau udah musim hari raya mau datang ini, itu wah di rumah atuk saya itu penuh beras. Banyak sekali, itu 4-5-6 bulan enggak habis. Wah, saya pikir ini tidak efektif ini nih. Oleh karena itu di zaman modern ini orang kan tak mau lagi menumpuk begitu. Likaila yakunu daulatan baina aghniya. Tidak boleh harta itu berputar antara orang kaya dengan orang kaya saja. Tak boleh, itu prinsip ekonomi. Al-Quran melarang agar harta itu berputar itu secara merata, keadilan, ta'awun, tolong menolong. Nah, oleh karena itu menurut saya sistem di kampung dulu itu tak benar. Karena dulu kita takut dengan orang yang lebih senior dan lebih tua, kita diam saja, lihat saja. Tapi kalau sekarang ini setelah kita analisis, itulah yang tak benar. Siapa yang tak benarnya? Pengeluar zakat tak benar. Karena dengan dia seorang semua. Karena dia murid kebetulan, lalu mu'alaf dia, amil dia juga, gharim dia juga, fisabilillah dia juga, guru ngaji dia juga, imam dia juga. Akhir bertumpuklah harta zakat itu kepada dia. Padahal zakat fitrah itu hanyalah teruntuk bagi fuqara dan masakin. Setelah selesai fuqara masakin, barulah boleh yang lain-lainnya, ya kan? Baru lainnya. Jadi kalau bagi amil nantinya harus ditabulasi atau melalui RT dihitung fakir dan miskinnya dulu. Kalau tidak, zakat tidak memenuhi satu tujuan atau maksud dari zakat fitrah, ya. Nah, oleh karena itu zakat fitrah hanya teruntuk kepada fakir dan miskin. Umar bin Khattab pernah tidak membagikan kepada asnaf yang lain untuk zakat fitrah kecuali untuk fakir dan miskin. Apa sebab? Karena tujuan zakat fitrah itu semata-mata untuk menyenangkan dan mengembirakan hati para fakir dan miskin. Tapi anak yatim bisa, Pak, tak masuk. Anak yatim tak masuk dalam asnaf yang berhak menerima zakat. Karena dia apa? Karena dia merupakan tanggungjawab seluruh kaum muslimin dan muslimat. Janda boleh masuk kepada miskin. Janda boleh. Kalau janda boleh, berarti duda pun boleh. Kayak gitu. Tak mungkin. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia janda kaya, kalaupun dikasih dia kena di status janda, pasti dia tak nimo doh. Biasanya lah kalau orang yang kaya
atau orang yang merasa diri itu, berapa waktu lalu dah kita bincangkan, kenapa di Singapura tak orang Islam Singapura ni zakat, sehingga harta zakat tak bisa dibuang ke Pulau Riau. Kerana dia merasa kaya, Pak. Kami tak mau zakat, kami orang kaya kok. Kami tidak mau menjadi asnaf, tapi kami menjadi muzaki, kami keluar saja zakat. Tapi kalau ada orang yang umah petaknya 10, dikasih zakat dia terima juga lagi, miskin masih tu. Kasih aja, miskin itu. Artinya dia sedang mendoakan dirinya miskin. Kalau ada orang dia mampu, kaya dia misalnya, diberi zakat, lalu dia terima, ya sudah, biar aja. Dia sedang mendoakan dirinya untuk miskin. Nah itu. Jadi kalau bapak tak percaya, coba lihat ini nanti ini, coba telepon di Batam, Tanjung Pinang, di Balai Kerimun. Ini kalau sudah mulai mau lebaran ini pada banyak zakat yang masuk dari Singapura dan Malaysia. Katanya kemarin dari Brunei juga masuk, dari melalui MAIS dan Majlis Agama Islam Singapura masuk ke sana. Karena tidak ada orang yang menjadi mustahik, semuanya jadi muzakki. Orang-orang Islam Singapura itu padahal dia ada juga yang susah, tapi dia menyatakan dirinya itu sebagai muzakki, orang kaya, orang yang berhak mengeluarkan zakat, tapi tidak berhak menerima zakat. Itulah bedanya kita berebut-rebut ingin diakui sebagai orang miskin kena dapat raskin. Ajak Pak RT mengeluarkan ya kan, kena supaya dapat nanti dikatakan miskin, dapatlah beras jatah, segala macam jatah. Kadang-kadang dia tak miskin, Pak. Di kampung dia banyak rumah, kadang-kadang sesungguhnya dia sedang mendoakan dirinya sendiri untuk memang jadi orang miskin. Sudahlah, peribih aja. Jadi kalau ada orang dia misalnya nipu dia dibuatlah sakit, dibuat apa segala macam, ya udah kasih aja, Pak. Kalau kita oh bapak rugi, Pak, ditipu, biar aja gitu. Dia sesungguhnya yang menipu betul diri dia sendiri. Jadi saya ingat sebuah guyonan Gus Dur almarhum, ketika ada seseorang yang tiap hari datang minta duit rumah Gus Dur. Datang rumah Gus Dur, ngomong sebentar, tak duit, balik. Kasih duit, balik. Besok entah apa-apa lagi kerjanya, entah duit, balik. Jadi Ibu Sinta, istri Gus Dur, ngomong capek, sudahlah Gus, ngapain layani orang kayak gitu, ngapain, kan lebih bagus yang memang susah beneran gitu. Apa kata Gus Dur? Ya biar aja lah, kan gitu kan, biar aja lah, kan itu kerjaannya kan nipu aja Gus. Apa kata Gus Dur? Ya nggak apa-apalah, saya kok tahu kok dia nipu saya, kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan saya layani tipuannya itu, dia cuma nipu saya, dia tidak nipu orang lain gitu. Jadi biar aja saya sendiri yang ditipunya, orang lain tak tipunya. Tapi kalau saya tak layani tipuannya itu, ya udah, mungkin orang lain akan ditipunya. Artinya kemudaratannya akan lebih besar. Jadi Gus Dur itu selalu berpikir seperti itu, ya. Sama dengan orang-orang berdebat mengatakan, Gus, gimana Gus? Apakah membaca Fatihah, membaca ayat Quran, baca doa untuk arwah itu sampai atau enggak Gus? Wah sampai, kata Gus Dur. Ya kan? Wong sedekah itu sampai enggak Gus? Sampai. Ya kalau sampai Gus Dur harus bertanggung jawab, mengatakan buktinya apa? Ya buktinya katanya kan enggak pernah Yasin kita baca, doa kita baca, Fatihah kita baca, kita hadiahkan ke arwah itu kembali ke kita. Nyampai itu artinya, kalau tidak pernah kembali ke kita balik, artinya nyampai dia sampai ke alamatnya gitu. Itu buktinya. Jadi berpikir yang praktis kayak begitu kadang-kadang juga menjawab persoalan. Iya juga ya. Artinya kadang-kadang ada orang dia berpura-pura untuk mohon disantuni, dibantu, padahal dia kerjanya nipu, ya. Tapi bagi kita yang membantu, sudahlah, kita sesungguhnya al yadul ulya min yadul isufla. Kita memberi itu tangan di atas, orang mulia, orang kaya, dan orang hebat. Jadi artinya kita sedang mendoakan diri kita sedang jadi orang hebat. Dia sedang mendoakan dirinya jadi orang tak hebat, jadi orang miskin. Ya, biar aja gitu. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau ada dia janda, dia kaya, rumah petak 10, dia kasih zakat, dia terima, udah kasih ambil aja, tidak usah dipermasalahkan. Berapalah zakat ke setahun sekali cuma Pak, ya kan gitu anunya. Oke, baik, mungkin Bapak yang lain kalau ada.
Silakan. Ada, Bu? Kalau tidak ada, ditutup ya lah. Nah, Pak, mungkin Pak Wali tak sempat datang dulu tak? Mungkin ada satu tutup. Artinya dari 8 asbab ini kan tidak pernah disebutkan janda, duda, segala macam. Yang kalau dia statusnya dari kita lihat sosial ekonominya adalah dia duda, kita kan pernah melihat dari 8 asbab ini masuk kategori mana? Nah, Orang miskin, fakir, miskin itunya. Jangan disebut-sebut janda ada gitu kan? iya. Tidak masuk dalam 8 asbab. Tapi, iya. Kita melihat fenomena bagaimana itu orang yang berkomodir paham bahwa zakat itu adalah barang pokok, makanan pokok, sementara praktisnya dalam bentuk dinilai dalam uang, maka terjadilah buat ecek-ecek itu ada yang menjauh-jauh pula seolah orang yang mau membuat zakat ini membeli itu pada amil, padahal berarti itu juga kan? Nanti yang datang yang lain ecek-ecek lah. Nah, Isa-Isa. Ecek-ecek gitu kan. Nah, manusia aja tahu ecek-ecek bagi Allah kan. Kan? Bagaimana kita sebenarnya meluruskan ini? Udahlah ecek-ecek itu sah. Ya memang kita dilarang juga beruang ya. Kita juga harus buat dasar hukumnya. Kalau tidak ya memang udah bahan pokok gitu. Sehingga kita lihat beberapa tempat termasuk di sini gitu. Jadi kita itu selalu tradisi, bahkan tradisinya begitu. Nak dirubah, Berat. berat. Soalnya mau tahu kan? Dari dulu dah begitu. Ya, itulah. Kalau kita tidak berdasarkan ilmu lah ya, untuk melaksanakan sesuatu. Makanya tanggapan Ustaz yang seperti inilah. Ya, jadi sebenarnya memang istilah janda itu disebut, tapi istilah duda tidak. Sama dengan yatim disebut, piatu tidak. Kan gitu. Kan itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Piatu kan tak sebut doh. Ya kan? Yatim adalah seorang anak yang masih baligh yang ditinggalkan atau ditinggal mati oleh ayahnya. Piatu adalah anak yang sama juga tapi ditinggal oleh ibunya. Nah, dulu kan saya katakan, kenapa yatim menjadi persoalan yang berat di kalangan kaum muslimin? Karena Islam meletakkan tegaknya ekonomi rumah tangga itu pada ayah, ibu tidak. Jadi memberikan nafkah lahir dan batin itu ayah, seorang ayah, ya. Oleh karena tulang punggung ekonominya adalah diletakkan secara Islam kepada ayah, sehingga kalaulah ayahnya meninggal, tentu emak dan anaknya jadi masalah secara ekonomis. Makanya agama meletakkan itu perlu disantuni, yatim-yatim, janda-janda. Makanya Nabi dulu menikahi janda-janda juga. Di samping dia harus menyantuni secara ekonomi, secara prestise, juga memberikan rasa kebahagiaan kepada anak-anak. Karena Islam memandang tulang punggung suami itu penting sekali. Nah, kita hidup tidak secara ekonomi syariah, kita hidup secara ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis ada emansipasi wanita, bahwa wanita itu berhak dengan laki-laki kan ayah sama-sama mencari berprestasi segala macam. Akhirnya apa? Kita katakan kalau anak yatim ditinggal ayah dapat, mestinya anak piatu dapat juga, kan begitu tuh. Malah ada kita katakan lebih berat anak piatu lagi menurut akal kita. Tapi Islam tidak memandang seperti itu. Islam tetap mengatakan nomenklaturnya itu, judulnya itu yatim. Yatim, begitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita nak katakan betul, bolehkah seorang istri bekerja memenuhi, ini persoalan kontemporer juga nih, memenuhi kebutuhan keluarga? Itu sering ditanyakan tuh. Di saat ekonomi semakin morat-marit, ya, fluktuasi harga barang yang setiap hari semakin melambung, value duit kita, nilai duit kita semakin anjlok. Akhirnya apa? Kebutuhan semakin banyak, akhirnya tidak bisa terpenuhi dengan satu orang, tapi juga oleh istrinya, karena harus bekerja juga. Lalu bagaimana Pak? Bolehkah istri bekerja, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan juga? Jawabannya boleh, selama dia tidak melanggar marwah dan martabatnya sebagai istri. Yang kedua, idealnya dia harus
mendapatkan keizinan dari suaminya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Apalagi istri nanti kalau dia bekerja, dia sudah berproduktif, gaji dia besar, apalagi ibu-ibu guru ini sertifikasi dapat, uang beban kerja dapat, sehingga hasil dia lebih besar dari suaminya. Ketika hasilnya lebih besar dari suaminya, mengkik dia pun mulailah. Padahal dia tahu, kata Nabi, kalaulah aku boleh menyuruh orang sujud kepada manusia, ya kan, tentulah aku suruh isteri itu sujud kepada suami. Ya, begitulah ketaatannya seharusnya. Tapi dia kena tadi dia penghasilan lebih besar, dia merasa lebih mapan, dia merasa lebih hero dalam kehidupan itu. Suaminya pun tak beda lagi mana suami mana kuli. Kadang nyebut suami tak pakai abang lagi kau, pakai oi kadang-kadang. Begitulah anunya kan. Nah, ini sebenarnya kapitalis, pola hidup kapitalis yang sangat mewarnai dan meracuni cara budaya kita. Lalu nak kita sesuaikan pula Pak Apip dengan kehidupan Islam, bertolak belakanglah dia. Oleh kerana itu, janda ada nomenklaturnya, dia mendapatkan santunan dan dimasukkan dalam miskin. Duda tak ada. Yatim ada, piatu tak ada. Makanya dari awal-awal saya katakan itu, jangan beragama pakai akal-akal. Beragama itu pakai dalil. Oh Pak, berat lagi Pak, anak ditinggal mak ketimbang bapak. Kena kita hidup memilih pakai materialis. Cuma kita hidup cari Islam. Kan gitu. Oh Pak, lebih misalnya leberat duda lagi Pak, ya kan, orang ditinggal istrinya ketimbang istri tinggal suaminya. Kata kita yang memakai dan memilih cara hidup yang materialis. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau, ya kan, setia dan komitmen istiqamah dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, memang secara state by state kita harus melaksanakan apa yang telah disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada berhelah dalam beragama. Jadi termasuk yang Pak Apip sebut tadi itu, seseorang yang icak-icak, dia jual beras lah, kan gitu. Jadi saya ni ambil ni, dari siap beras ini 2 kilo sekian mata, itu juga beras ini. Siapa pun datang nanti, belilah beras ini, pakai akad beli beras tu, kan gitu. Tapi yang entry point dia itu, ujung-ujung dia itu kan duit juga dia ambilnya. Beras ini icak-icak ni, icak-icak dia memberikan makanan pokok lah tadi ni. Jadi saya pikir itu namanya itu berhelah dalam beragama. Termasuk juga itu tu artinya bermain-main dalam beragama, dalam pengertian kalau itu merupakan sebuah tradisi yang tidak bisa kita letakkan dalil di sana, lebih bagus kita pilih saja. Apakah anda membayar zakat dengan makanan pokok atau duit? Karena kedua-duanya boleh kan? Kenapa kita harus pakai icak-icak? Ya kan? Ya, itu juga nanti datang orang beri, tidak boleh. Jadi budaya itu cobalah kita tinggalkan untuk tidak kita bermain-main dalam beragama. Karena orang yang mengeluarkan zakat pastilah dia ingin membersihkan dirinya, karena zakat fitrah itu adalah pajak diri dia dengan Allah Ta'ala, pajak diri dia, ya kan. Kita kan tak pernah bayar sewa dah. Ketika Allah jadikan kita ni udah taken for granted. Lahir Allah sediakan tangan, mata dengan segala fungsinya, telinga dengan segala fungsinya. Allah ciptakan udara, senang awak bernapas. Allah ciptakan matahari, ya kan gitu. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan bulan. Sekalipun Allah tak pernah minta sewa dengan awak dah. Kalau seandainya Allah minta, nanti gini aja lah, misalnya kata Allah, mereka pakai matahari itu sewalah 1 jam sekian, mati kita. Awak pakai listrik aja tak seberapa terangnya dia, energi diberinya, bayar sebulan sekian, hajab kita dibikinnya, naik listrik, ribut orang. Apalagi kalau sempat Allah minta sewa dengan kita, misalnya memakai matahari, memakai udaranya, menggerakkan tangan kita, menggerakkan badan kita, menarik, menghembus nafas. Tak pernah Allah minta, cuma Allah katakan saja, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian nak menghitung-hitung nikmat aku, kata Allah, tak terhitung kalian dah.
Lalu apa yang diminta Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku beri itu, aku tambah. Wala in kafartum, kalau coba ajalah kalian menutup-nutupi atau kalian ingkar terhadap nikmatku, inna azabi la syadid, ketahuilah bahwa azabku amat pedih. Nah, sekarang kadang-kadang kita ini, saya selalu pesankan, kita ini kadang-kadang selalu untuk menutup rasa syukur kita. Contoh, saya berkawan dengan Pak Apip. Setiap hari saya kadang-kadang pinjam motor Pak Apip. Pinjam motor Pak Apip, bawa. Pinjam motor Pak Apip, bawa. Adalah mungkin 2-30 kali bawa. Tapi ada satu kali saya meminjam dan sangat mengharapkan Pak Apip pun tidak bisa memberikan motor ini kerana dia ada perlu. Nah, yang 30 kali tadi ni hilang, tak nampak dah. Yang nampak yang sekali tadi. Ya, kali saja tak baik akan tertutup 10 semuanya. Itulah disebut dengan sitrul mun'im au ya'malu mukhalafatal mun'in. Kita tutup yang baik-baik itu, kita tutup semua keuntungan yang kita terima, kita bicarakan kerugian yang satu baru kita hadapi. Itu namanya kufur nikmat. Itulah yang Allah katakan, inna azabi lasyadid. Tunggu engkau, azabku amat pedih. Ya, oleh kerana itu bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama ibu-ibu, jangan selalu misal dengan suami itu tidak bersyukur nikmat. Kadang-kadang sekali aja suami ini ya mungkin ada kesalahan, itu jangan ditutup semua kebaikan dia. Ya, sekali kadang-kadang suaminya menahan, ditutup pemberian dia selama ini, itu sitrul mun'im. Kita sudah mendidik jiwa kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bapak-bapak juga demikian. Kalau ibu-ibu misalnya membuat sesuatu yang kurang baik dari segi pelayanan, jangan sekali itu yang kita ukur, tapi kita lihatlah, kita pandanglah kebaikan-kebaikan yang panjang itu. Oleh kerana itu, rumus untuk menciptakan keluarga sakinah itu seperti itu. Kalau ada masalah, jangan lihat masalahnya, tapi lihat kebaikan yang panjangnya. Lupakan masalahnya. Demikian sebaliknya. Tapi kalau ada kebaikannya, kebaikan yang kita berikan, cepat kita lupakan. Ya, jangan kita mudah mengingat-ingat baik kita, tapi kalau ada kebaikan yang diberikan oleh lawan kita, itulah yang selalu kita kenang. Oleh kerana itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, la budda likulli mu'min, tidak boleh tidak seorang muslim itu, mukmin itu, fi sa'iril ahwal, dia mesti berada pada keadaan salah satu asya, dalam 3 keadaan. Tidak boleh tidak. Apa dia? Pertama katanya, ya, kita harus mematuhi perintah Allah di mana dan ke mana saja kita berada, sejauh kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, satu. Jadi patuh aja dilah. Contoh patuh ni gini nih. Kita pergi berjalan nih misalnya, ya kan, dalam kondisi yang berat nih, kita berjalan jauh, lalu kita kedengar azan masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Resah kita ni, aduh, macam mana orang dah azan ni, resah aja dah cukup tu dah Pak, menurut saya. Tapi kalau kita mampir nanti jana kita kotor, kita harus sampai dulu, tapi kita resah, nak jawab panggilan Allah ni, masuk luhur ni, itu tanda orang sudah fi sa'iril ahwal, dia berada pada satu keadaan dia taat akan Allah. Kerana apabila disebut wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana, kalau dia bacakan ayat Allah, bergetarlah hatinya. Ketika Allahu Akbar, Allah bergetar jadilah. Ini jangankan dia nak datang, nak bergetar, nengur pun tak dia. Ini satu. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita harus meninggalkan yajtanibuhu, meninggalkan secara mutlak akan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, kita harus redha dengan ketentuan qadar dan takdir Allah. Oleh kerana itu, jangan disumpah kalau kita miskin, kerana kemiskinan bukan minta kita.
Tapi jangan tidak disyukuri kalau kita kaya, kerana kekayaan bukan usaha kita. Ya. Hidup kita aja diberikan oleh Allah, bukan kita yang mau kita hidup. Kalau kita yang mau kita hidup, saya tidak mau hidup macam gini. Saya mau hidup mungkin jadi orang hebat, jadi orang kaya, jadi orang apa, tapi hidup adalah takdir. Hidup adalah takdir. Oleh kerana itu kita harus merelakan takdir kita atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kerana seburuk apapun menurut kita, pastilah ada kebaikan yang terselip dan tersembunyi yang belum kita temukan. Lalu dengan petunjuk itu kita akan sempurna dalam menyempurnakan puasa kita, dan dengan kesempurnaan itu kita kumandangkan akan kebesaran Allah dan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi kemudian saya sampaikan tentang ilmu kita dalam melaksanakan ibadah dunia yang bagi yang belum kesempatan untuk menanyakan sesuatu, mungkin kita masih ada kesempatan beberapa hari lagi. Silakan yang kira terasa yang ditanyakan belum ada kesempatan, boleh juga ditulis pertanyaan. Ya, boleh. Ya, kesempatannya nanti bisa dijawab oleh narasumber kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, atas keberkahan. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.